Yuk kita menghayal ya. Bayangin nih suatu saat, suatu hari gitu ya. Ada orang ketok-ketok pintu, tek 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 tek. Terus kita buka, selamat siang, ini saya cuma datang mau kasih titipan ini gitu, koper. Oh ya, terima kasih. Pas dibuka, hah berat banget, nasi isinya ayam goreng. Wow, oh my God. Oke, sorry ya, aku cinta banget acara ini, tapi aku kayaknya udah gak perlu kerja lagi. Thank you, selamat malam. Bayangin nggak kalau kita punya uang, ini kira-kira berapa? $1 juta ada kali ya? Ini 1 juta, ketahuan aku nggak pernah punya $1 juta, so I don't know how that looks, $1 juta. Tapi ini tamu saya berikutnya, ini seorang penulis buku. Sudah 2 buku dia tulis, yang pertama tahun 2006 itu tentang perjalanan hidupnya, judulnya A Gift from a Friend. Di mana dia pertama kali mendapatkan 1 juta Singapore dollars ya, kalau nggak salah ya, dolar Singapura. Kita tanya, kok bisa sampai kayak begitu? Mbak Mary Riana. Hai Mbak. Sorry aku nggak mau kehilangan koper ini ya. Gak apa-apa silahkan. Mbak Mary apa kabar? Baik, baik. Mbak Mary ini cantik banget. Ini warna merah warna favoritnya bukan? Iya, favorit. Warna memang. favorit warna merah. Iya. Oh keren pantesan warnanya keluar. Mbak Mary aku mau tanya. Kalau kita buka ini kira-kira bener nggak $1 juta? Enggak, ini sebenarnya buku yang judulnya $1 juta. Ini bukunya, ini buku terbarunya Mbak Mary. Iya. Judulnya $1 juta. Judulnya $1 juta. Jadi ini buku yang ketiga sebenarnya. Buku yang ketiga, oke. Isinya inspirasi harian yang kata-katanya itu diambil dari beberapa kutipan yang ada di buku sebelumnya, Mimpi $1 juta, karangan Mbak Albertine Endah. Oh jadi bukunya sudah ada 3? Udah ada 3. Ada 3, yang pertama tadi Gift from a Friend 2006, Mimpi $1 juta. Tahun 2011, yang ini. Yang ini $1 juta. Oke, ini nanti kita mau kasih hadiah nih ya untuk yang nyimak banget segmen ini dengan Mbak Mary Riana. Nanti akan ada pertanyaan untuk yang lagi nonton. Kalau bisa jawab pertanyaan dengan benar ya, langsung akan mendapatkan bukunya. Ini bukunya menginspirasi banyak orang sampai katanya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah nge-tweet tentang itu. Ada fotonya ya, bener ya. Coba kita kasih lihat fotonya. Ini foto tentang, nah ini dia, Bapak SBY. Terima kasih Mary Riana, bukunya menginspirasi Indonesia untuk selalu optimis. Kita butuh anak-anak muda inspirator. GR banget pastinya. Jadi ceritanya coba secara singkat untuk yang mungkin belum tahu, belum familiar, gimana sih kok bisa sampai ada $1 juta itu? Iya. Dolar Singapura, Dolar Singapura. Bener dolar Singapura. Oke, jadi gimana tuh? Nah jadi kalau orang dengar Mary Riana pasti ingatnya wanita $1 juta karena Iya. saya bersyukur saya bisa mendapatkan pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Oh my God. Dan tapi banyak orang juga selalu bertanya-tanya kok bisa sih, gimana caranya gitu. Dan karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, nah jadi banyak orang berpikir oh pantesan aja dia bisa sukses di usia muda, pasti berasal dari keluarga kaya raya dan sebagainya. Padahal sempat sengsara juga di sana ya? Iya, dan sebenarnya saya ke Singapura itu juga terpaksa gara-gara kerusuhan 98, jadi hutang di sana, hidup susah di sana, berjuang di sana, sampai akhirnya suatu saat saya punya mimpi. Jadi mimpi $1 juta saya pada saat itu ketika saya ulang tahun ke-20, saya udah bosan hidup susah dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial, bayar hutang-hutang saya, membahagiakan orang tua saya selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Wah hebat banget Mbak Mary, berarti di saat kejadian kesusahan itu bukannya malah pesimis tapi malah optimis ya? Iya, harus. Dan apa yang terjadi bisa mendapatkan si $1 juta itu? Iya, jadi singkat cerita pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk mulai usaha saya sendiri. Tentu saja banyak gagal jatuhnya dan sebagainya. Dan bisnis saya sekarang Mary Riana Organization itu di Singapura, itu di bidang jasa keuangan. Ya, jadi kita menjual produk-produk keuangan, perencanaan keuangan dan juga produk-produknya baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya. Jadi sekarang sudah jadi miliarder muda. Ih,
Gimana rasanya jadi miliarder muda kalau bangun tidur apa rasanya? Iya, sebenarnya banyak juga sih yang nanya dan saya memang bersyukur. Tapi sebenarnya suatu hal yang saya nggak nyangka sebelumnya karena tujuan saya itu awalnya hanya untuk bayar utang. Karena kan saya ke sekolah sana kan juga terpaksa, harus orang tua harus juga utang. Jadi tujuan saya ingin punya kebebasan finansial, buka usaha, jadi cuma satu, pengen cepat-cepat bayar utang. Nah jadi ketika saya udah bisa membayar hutang-hutang itu, ya itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Sekarang bisa sudah membagikan bebas orang tua. ya, sudah bebas dari itu semua dan sekarang jadi motivator juga ya, sering memberikan pencerahan atau jadi pembicara juga ke anak-anak muda ya tentunya, berdasarkan dari buku yang ditulis ya. Oh keren banget. Thank you. Ini yang di sini nih kayaknya perlu nih bukunya. Siapa tahu nanti kalau udah baca buku ini terinspirasi dan mungkin setahun dari sekarang udah langsung jadi miliarder. Sekarang ini saya mau kasih buku ya ke penonton ya. Ini. Tadi kita udah lihat foto tweet dari Bapak SBY ya bahwa Mbak Mary ini sudah menginspirasi. Ini bukunya menginspirasi. Kita kan boleh kasih ya buku ini ya. Ada yang mau kasih pertanyaan nggak? Yang mau kasih pertanyaan akan saya kasih buku. Dan sebelum saya kasih, saya mau ambil satu buat saya. Boleh, nanti boleh aku ya? tanda tangan. Oke, Thank you. ya boleh silakan. Ya. Mendingan ngutang sama temen atau pakai kartu kredit? Utang sama teman atau pegang kartu kredit? Utang sama teman. Kebetulan saya memang nggak pernah ngutang sama teman dan saya pakai kartu kredit. Jadi mendingan pakai kartu kredit tapi harus dibayar 1 bulan setelah itu. Jadi maksudnya harus dibayarnya harus prom. Harus lunas apa boleh 10% Harus lunas aja? Oh enggak, harus lunas Jangan semuanya. numpuk-numpuk Jadi ya. jadi kalau misalnya biasa kan bayar kredit card kan akhir bulan ya tagihannya, ya tagihannya juga harus dibayar. Harus dibayar. Langsung full. Langsung ya. Oke, jadi nggak ngutang ya. Nggak ngutang. Thank you dan kamu mendapatkan buku langsung. Ada lagi yang mau nanya? Silakan, ada lagi yang mau nanya, boleh saya kasih kesempatan lagi, banyak nih. Wah ini bisa pura-pura jadi duit-duitan, taruh di dompet. Ada lagi yang mau nanya? Oke, silakan. Kalau sebagai cewek, wajar gak kalau nyari cowok yang tajir? Cowok kaya raya, cewek. Ngapain kerja susah katanya jadi cewek, cari aja cowok yang kaya raya. Gimana tuh kata Mbak Mary? Gitu ya. Kalau saya sih lebih baik saya cari cowok yang memang seperjuangan. Jadi kebetulan saya bersyukur karena pasangan hidup saya, suami saya memang pacar saya dari sejak dulu, zaman-zaman susah bareng, mimpi bareng, berjuang bareng, akhirnya sekarang sukses bareng. Sukses Nah, bareng. jadi ada kenikmatan tersendiri lah di mana kita susah-susah zaman dulu sampai sekarang kita berhasil. Betul banget, betul banget. Oke, ini saya kasih. Ngapain juga cari cowok tajir kalau tahu-tahu dia ternyata ada masalah sama orang-orang lain, dia tajirnya banyak utang, nanti kita harus bayar utangnya juga ya, ribet ya. Oke, tadi saya bilang untuk yang lagi nonton boleh akan mendapatkan bukunya, kita kasih. Tinggal jawab pertanyaan saya ya. Jangan lupa nanti lewat Twitter @sarasian_net pakai hashtag #Sarah. Pertanyaannya adalah apa warna favorit Mbak Mary Riana? Gampang kan kalau nyimak dari awal pasti tahu. Mbak Mary terima kasih banget sudah datang ke sini. Thank Terima you, kasih Mbak untuk Sarah. bukunya, terima kasih untuk inspirasinya. Sama-sama. Sukses terus ya. Sama-sama, thank you. Jangan kemana-mana dulu, setiap saya bilang thank you kayak gini, mereka langsung pikir acaranya udah selesai. Masih ada tamu yang lain, tetap di Sarah Sehat.